Jadi dulu waktu umur gua 9 tahun, gua punya pengalaman buruk tentang kegelapan. Waktu itu gua main sama sepupu gua di gudang. Terus dia ngerjain gua. Dia matiin lampu, terus ngunci gua di gudang sendirian. Gua masih ingat pas dia ngunci gua di gudang sendirian, yang gua lihat itu cuma hitam, gelap. Saking takutnya pada saat itu, gua itu sampai teriak-teriak minta tolong. Dan untungnya beberapa menit kemudian ibu gua datang dan akhirnya gua terselamatkan. Tapi karena kejadian itu, gua jadi takut dengan kegelapan. Bahkan sampai sekarang pun kalau mau tidur, gua harus pasang lampu. Cuma akhir-akhir ini gua kepikiran, gimana ya rasanya kalau gua menantang diri gua untuk berada di dalam gelap lagi. Makanya hari ini gua akan coba bertahan selama 7 hari di ruangan yang gelap total. Nggak ada cahaya sama sekali, nggak boleh pakai gadget, dan nggak boleh ditemenin orang. Jadi gua memang cuma di dalam ruangan gelap sendirian selama 7 hari. Karena menurut gua tantangan ini kayaknya berbahaya bagi psikologi. Jadi sebelum bikin video ini gua sempat nanya ke dokter psikiater. Dan katanya kalau kita berada di ruangan gelap selama 7 hari akan menyebabkan tubuh kita tidak sehat, lemas, bahkan bisa menyebabkan depresi. Dan dokter tidak menganjurkan untuk melakukan itu. Bahkan gua nanya ke ChatGPT dan itu akibatnya lebih buruk lagi. Jam tidur kita bisa kacau, bisa halusinasi, bahkan yang paling buruk bisa berbicara sendiri. What the hell, berarti bisa jadi gila dong. Sebenarnya gua agak takut sih, cuma karena ini tantangan ya udahlah ya, kita lakuin. Ya semoga ini bukan video terakhir gua sebelum gua jadi gila sih. Ayo. Oke guys, sekarang gua udah di dalam ruangan, jadi tantangan dimulai. Langsung aja matiin lampunya. Buat kalian tahu supaya ruangan ini gelap, sebelum bikin video ini jendelanya gua udah tutup pakai kardus. Dan supaya kalian bisa melihat seluruh aktivitas gua di dalam gelap, gua pakai 3 CCTV dan juga kamera night vision. Jadi ini cuma kelihatan dari kamera aja terang, tapi aslinya gelap banget. Dan oh ya, kalau kalian penasaran gimana cara gua makan, nanti istri gua akan masukin makanan dari pintu tanpa ngomong sama sekali. 7 hari di ruangan gelap, ada kemungkinan gua bakal depresi sih ini. Jadi di sini gua udah siapin tempat tidur, pakaian untuk ganti baju, dan kalau kalian tahu di ruangan ini ada kamar mandi. Nah, di sini tempat gua mandi dan buang air kecil lah, pokoknya kayak gitu. Kalau kalian lihat ini kan masih kelihatan kamar mandinya karena ini pakai night vision. Ini gua kalau matiin night visionnya segelap apa gua kasih lihat ke kalian. Lihat. Nah, itu gelap banget. Tuh, lihat. Pokoknya kayak gitu. Oke, sekarang gua kasih lihat kondisi ruangannya ketika kameranya ini gua pakai night vision. Nah, ini kalian bisa lihat masih kelihatan semua barang-barangnya di sini. Gua bakal kasih lihat ke kalian kondisi ruangan ketika gua matiin night vision kamera ini. Kalian bisa lihat ini segelap apa, guys. Lihat 1 2 3. Nah, segelap itu ruangan ini. Jadi supaya kalian bisa tahu bahwa gua ada di ruangan yang gelap banget. Gua nyalain lagi ya. Oke, pokoknya kayak gitu. Selama beberapa jam awal ini gue itu sedikit bosan, cuma berdiri kesana kemari, terus abis itu duduk lagi. Satu hal yang gue cepat sadar adalah waktunya itu berjalan lama banget. Oke guys, ini gue baru aja bangun dan jujur aja gue nggak tahu ini jam berapa. Cuma feeling gue ini udah malam karena gue dengar ada suara musik dari kafe yang ada di depan rumah gue, dan kafenya itu sering buka kalau malam. Jadi menurut gue ini udah malam, cuma gue nggak tahu ini jam berapa. Dan oh ya guys, satu hal yang gue sadari ketika gue berada di dalam gelap selama beberapa jam ini, ternyata mata kita itu mulai beradaptasi. Jadi yang awalnya pas gue masuk, gue hanya melihat hitam doang. Lama-lama di dalam gelap, mata kita itu mulai beradaptasi dan mulai melihat di dalam kegelapan guys, gitu. Ya meskipun yang kita lihat itu gelap, tapi kita mulai bisa melihat di dalam kegelapan. Ya kalian ngerti kan maksud gua. Ya karena ini udah malam, jadi gua mau mandi dulu. Ya meskipun gelap, gua bakal coba mandi. Nggak tahu gimana caranya gua mandi, jadi ya gua mandi dulu ya guys. Tinggal di ruangan gelap kayak gini tuh ada aja kesulitannya. Bahkan sesimpel gua nyari handuk aja gua harus meraba-raba kayak gini. Dan itu bukan apa-apa guys. Ternyata mandi pun ada aja tantangannya. Guys, waktunya gua makan malam. Ini tadi istri gua bawain gua makanan, dan ini makanannya ada nasi kuning dan ini pisang goreng.
Ini agak aneh gue makan di gelap kayak gini. Jadi gue mintanya ke istri gue untuk nggak taruh ikan karena kalau gue makan di dalam gelap terus gue ketelan tulang ikan, waduh bisa bahaya. Oke, gue makan dulu. Ih, ini apaan ini? Ini ada telur. Bentar gue harus cari dulu sambalnya ini. Dan ini kayaknya sambalnya. Ini kalau kalian lihat kayak ada cahaya di depan muka gua di tengah video ini, itu nggak tahu apa, cuma gua lihat di situ di kamera situ ada semacam kayak lampu inframerah gitu. Mungkin aja cahaya yang di sini yang kelihatan dari video yang kalian tonton itu mungkin aja lampu inframerah ini. Cuma kalau dari sini memang gelap guys, aslinya ini gelap. Setelah selesai makan, gue kembali tiduran di kasur. Perasaan gue baru beberapa jam di sini deh, tapi gue udah merasa bosan banget. Guys, ini gue nggak tahu udah jam berapa, dan gue tadi habis makan tadi. Gue cuma berbaring doang di kasur dan gue bosan banget. Kalau kalian tahu, harusnya sih ada tulisan waktunya di CCTV sini. Nggak tahu kalian bisa lihat itu jam berapa. Gue bosan banget, jadi gue harus memikirkan cara gimana gue nggak bosan. Jadi mungkin gue bakal menghitung 1 sampai ratusan gitu supaya gue nggak bosan, karena jujur aja gue bosan banget ini. Ditambah lagi gue nggak tahu ini jam berapa. Gue bakal coba menghitung, nggak tahu bisa sampai berapa ini. 1, 2, 3, 4, 5. Selama beberapa menit ke depan yang gue lakuin cuma ngitung terus. Cuma lama-lama gue bosan dan akhirnya gue ngomong ke CCTV kayak gini. Udah jam berapa? Udah jam 1 atau kalau udah jam 1 gue mau tidur di sini. Guys, gue baru aja bangun dan gue nggak tahu gue tidur berapa lama ini. Gue juga nggak tahu ini jam berapa. Walaupun gue tahu kalau di luar itu masih siang, karena gue dengar ada suara burung-burung gitu. Cuma gue nggak tahu ini jam berapa. Ini rasanya aneh banget ya. Gue udah beberapa jam di dalam gelap. Cuma memang ya kalau gelap kayak gini agak susah beraktivitas. Gue tadi mau sikat gigi aja susah banget. Salah-salah gitu. Gue bingung mau ngapain ini. Habis bangun ini. Ya gue bakal gerak mungkin. Olahraga. Nggak tahu gimana. Untungnya gue ada bawa yoga mat, jadi gue bisa olahraga dikit lah. Yang penting tubuh gue bisa gerak guys. Gue langsung berkeringat guys. Tapi ini bagus karena gue selama 7 hari di dalam ruangan, jadi gue nggak bisa olahraga. Jadi ini satu-satunya cara supaya gue bisa gerak, supaya beberapa hari di sini ya gue bisa sehat, gue bisa bugar karena gue terus olahraga. Aduh guys, gue nggak tahu ini jam berapa. Gue lapar banget. Cuma biasanya istri gue kalau antar makanan itu kan 2 kali, dia antarnya siang dan malam. Cuma gue nggak tahu ini jam berapa, bingung juga gue. Ini dia belum antar makanan, aduh. Tapi untungnya 1 jam kemudian makanan gua diantar. Ini gua dibikinin ikan sama tempe, terus ada pisang di bawah piring itu dan juga sambal. Memang makan di gelap kayak gini tuh sedikit susah, tapi setiap kali makan rasanya selalu senang gua guys. Guys, gua bosan banget ini. Ini udah jam berapa gua nggak tahu, bosan. Kita main bantal-bantal aja ya. Gue nggak tahu mau ngapain nih. Cuma di dalam ruangan gelap, nggak ada gadget, nggak ada apapun. Ini makin hari makin susah, terutama kebosanan ya. Supaya nggak bosan, gue mutusin buat main bantal aja. Ya siapa tahu bisa seru gitu. Gila, gue nggak tahu ini jam berapa. Di kepala gue terus bertanya-tanya, ini jam berapa? Jujur pas awal mulai konten, gue pikir ini mudah. Ya gue sebagai orang introvert, ya gue pikir bolehlah gue cuma sendirian di dalam ruangan gelap. Ya gue bisa lah untuk ngelewatin tantangan ini. Cuma makin lama gue makin merasa bosan. Mungkin karena manusia adalah makhluk sosial kali.
yang butuh berinteraksi, butuh bersosialisasi dengan orang, terutama orang rumah. Jadi gue merasa bosan banget. Lama-lama bisa stres gue ini. Di saat sekarang gue akuin gue makin lama makin bosan. Gue nggak tahu mau ngapain. Yang ada di pikiran gue saat ini, gue kayak nggak yakin gue bisa tahan sampai 7 hari di sini. Guys, gue baru aja bangun dan ini nggak tahu jam berapa, tapi kayaknya gue tidur lama banget. Lama-lama kalau kalian tahu berada di dalam gelap kayak gini, gue itu yang tadinya bersemangat, lama-lama badan gue lemas, mana kepala gue sakit lagi. Pokoknya ini double. Terkurung di dalam ruangan gelap, nggak ngapa-ngapain. Kadangkala pas duduk jadi overthinking, bikin gua memikirkan hal-hal random, banyak hal. Bukannya tenang ya, tapi bikin gua muncul kepikiran-kepikiran aneh gitu. Setelah selesai cuci muka, gua mutusin buat olahraga. Jujur aja, olahraga nggak cuma bikin badan gua semangat lagi, tapi bikin otak gua lebih fresh. Gua lapar guys, tapi istri gua belum antar makanan. Selama beberapa menit ke depan, yang gua lakuin cuma bolak-balik ke pintu buat ngecek makanan. Kalau udah siang harusnya gue dapat makanan, tapi kalau enggak ya berarti ini masih pagi dong. Guys, akhirnya makanan gue udah ada. Gue mau makan siang. Bentar gue ambil dulu. Ini makanan gue, ikan tuna sama telur dan nasi. Pokoknya selama beberapa jam ke depan gue cuma duduk-duduk di kasur dan gak sadar gue ketiduran. Sampai akhirnya pas udah sore, gue udah selesai mandi, gue kesulitan buat nyari kacamata gue. Gue udah selesai ganti pakaian guys. Gak tahu jam berapa ya ini. Ini kayaknya udah mau malam ini, tapi gue nggak denger azan sih. Gue kalau memikirkan gue harus 7 hari di sini, rasanya itu lama banget. Sementara gue di sini juga nggak ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi memang waktu terasa lambat banget. Mental gue diuji nih guys. Di detik ini gue udah mulai nggak tahan. Apalagi memikirkan kalau gue harus beberapa hari lagi di sini. Gue pengen nyerah, tapi gue tahan-tahan karena gue selalu ingat gue harus selesain tantangan ini sampai 7 hari. Supaya nggak bosan, gue ngelakuin hal random lagi. Kayak ini, main tinju-tinju bantal. Memang sih ini kelihatan aneh, cuma mau gimana lagi, gue bosan guys. Guys, gue baru aja bangun ini dan tadi malam gue nggak bisa tidur dan gue nggak ingat itu jam berapa baru gue bisa tidur. Ini pas gue bangun sakit banget kepala gue. Mungkin efek karena gue kurang tidur guys. Berada di ruangan gelap kayak gini lama-lama gue stres. Kayak gue nggak sepenuhnya hidup sebagai manusia ketika berada di ruangan gelap kayak gini. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang ini gue mulai merasa bosan. Jujur aja, makin lama di ruangan kayak gini tuh gue makin stres. Pikiran gue kayak aneh dan gue merasa menyedihkan. Bener yang dikatakan dokter psikiater itu. Lama-lama gue bakal depresi di dalam sini. Ini makanan gue udah ada untuk siang hari ini. Ini ada ikan tuna sama tahu. Ya cuma itu. Setelah ngabisin makanan ini, gue kemudian cukur kumis gue. Jujur aja, agak aneh sih nyukur kumis di gelap kayak gini. Nah, setelah mandi, gue kemudian ganti pakaian. Tapi lihat, baju yang gue pakai itu malah kebalik. Kayaknya baju gue kebalik deh. Ya, udah nggak kebalik. Sekarang gue nggak tahu mau ngapain. Gue harus duduk di situ, menghayal di situ, berhalusinasi. Guys, sekarang apapun yang gue lakuin, gue beneran gak bisa tidur. Gak tahu kenapa, berada di ruangan gelap kayak gini bikin perasaan gue itu gak tenang. Bahkan saat sekarang gue lagi makan pun, gue merasa udah gak semenyenangkan itu. Lama-lama di sini gue makin stres. Gue menghabiskan waktu selanjutnya dengan mencoba tidur lebih lama. Ya ini satu-satunya strategi supaya gue nggak merasa waktu berjalan lama. Dan di saat gue bangun, gue ingat gue ngalamin sesuatu yang aneh. Guys, gue baru aja bangun dan tadi malam gue ngalamin sesuatu yang aneh. Nggak tahu ini halusinasi apa bukan. Cuma pas gue lagi tidur, nggak tahu itu setengah tidur kayaknya. Gue setengah sadar
Gua merasakan ada sesuatu yang berdiri di depan pintu toilet sini. Nah, di sini guys. Gua merasakan di situ ada yang berdiri kayak sosok hitam gitu, kayak siluet hitam gitu. Nggak tahu itu cuma halusinasi gua atau gua cuma bermimpi aja. Tapi kalau kalian tahu itu fenomena apa, kalian boleh jelasin di kolom komentar ya. Kayaknya bukan cuma itu aja deh halusinasi yang gua alamin. Gue juga kalau nggak salah pas lagi tidur itu gue kayak ngelihat ada cahaya. Kayak di ujung mata gue ngelihat ada cahaya warna kuning gitu yang tiba-tiba muncul gitu. Aduh, gue mulai berhalusinasi ini kayaknya. Nah, makin lama apa yang dikatakan sama dokter, psikiater itu sama yang gue cari di ChatGPT itu mulai gue alamin. Karena gue rasa lama-lama gue bakal stres, jadi gue mutusin buat olahraga. Yang seperti gue bilang, olahraga setidaknya bikin gue merasa lebih baik. Guys, gue barusan ngeliat istri gue nyelipin kertas di bawah pintu. Oh iya, beneran ini kertas. Oh iya, ada tulisannya nih. Ini kalau dilihat dari kamera nggak kelihatan tulisannya ini. Besok sahur pertama, aku akan taruh makanan buat kamu sahur. Jangan lupa sahur ya. Berarti udah mau sahur dong. Berarti kalau besok sahur, berarti malam ini orang udah tarawih dong. Gue sampai nggak tahu waktu. Udah mau puasa pertama, gue masih di ruangan ini. Jujur aja, mengetahui kalau besok udah mulai puasa, gua jadi sedih. Bayangin, puasa pertama gua harus di dalam ruangan kayak gini. Sedih banget rasanya. Guys, ini menu sahur gua. Jadi gua barusan dapat makanan sahur. Ini istri gua ngasih gua rendang sama nasi. Ada juga buah di sini, buah apel. Jadi gue tadi itu nggak tidur, gue susah banget tidur, gue nggak tahu kenapa. Ya meskipun di dalam ruangan kayak gini, tapi gue harus puasa. Gue sahur dulu. Mikirin kalau hari ini mulai sahur, gue jadi seneng. Tapi sekaligus gue sedih, karena beberapa hari ke depan gue harus akuin, gue harus ngabisin waktu di dalam ruangan gelap kayak gini. Rasanya gue pengen nyerah. Satu-satunya hal yang bisa bikin otak gue normal lagi adalah dengan ngelakuin aktivitas. Jadi gue mutusin ngabisin tisu buat dilempar di keranjang kayak gini. Agak aneh sih, cuma ya gue harus lakuin ini supaya nggak bosan. Awalnya bermain tisu kayak gini seru, tapi kalau udah dilakuin terus-menerus, gue ngerasain bosan juga ya. Gue beneran harus keluar dari sini guys. Gue udah nggak tahan lagi. Lama-lama gue bakal jadi gila. Selama beberapa jam ke depan yang gue lakuin hanya tidur. Jujur aja, sekarang bukan hanya bosan, tapi gue udah merasa kayak orang yang depresi. Guys, udah buka puasa dan gue dikasih ini es buah. Ini kayaknya enak ini. Karena dari siang gue udah tidur cukup lama, jadi pas malam gue susah tidur. Dan itu bikin mood gue jadi rusak. Gue coba menenangkan diri dengan berbaring terus di kasur, meskipun gue nggak bisa tidur. Bangun, bangun, bangun! Bangun! Sahur! Pas jam 2 gue sahur, terus abis itu cuci muka. Secara mental, gue udah down banget. Rasa-rasanya gue pengen keluar sekarang. Tapi gue ingat gue harus nyelesain tantangan ini sampai 7 hari. Di detik ini gue udah stres banget. Terkurung di tempat kayak gini tuh bikin otak gue itu gak berpikir dengan jernih. Gue main lempar-lempar pun udah emosi kayak gini. Jujur aja sekarang ini gue beneran udah gak tahan banget. Bodo amat lah soal konten. Yang gue pengen adalah cepet-cepet keluar dari sini. Harusnya udah gak lama lagi gua keluar. Kayaknya nggak ada orang yang mampu bertahan di sini sampai sebulan deh. Bener kata dokter psikiater itu. Sumpah gua kangen banget.
ngelihat suasana luar. Semoga aja hari ini gue keluar. Sekarang gue merasa lemas, leher gue sakit, dan gue merasa sedih. Gue juga nggak bisa tidur. Kira-kira sekarang jam berapa ya? Kapan tantangan ini selesai? Apakah hari ini atau besok? Gua nggak pernah bayangkan bakal jadi separah ini mental gua. Tapi di saat pikiran gua pengen nyerah, akhirnya waktunya tiba juga. Udah selesai. Udah selesai? 7 hari? Sudah. Wah, akhirnya berhasil bro. Wah kacau sih. Gue harus keluar sih bro, buat lihat matahari. Kita keluar ya. Wah. Akhirnya gua keluar guys. Melihat cahaya, merasakan udara dan dunia luar, rasanya kayak hidup lagi. Makasih udah temenin gua selama 7 hari ya. Makasih udah nonton.